Dalam beberapa masakan daging, lemak biasanya menjadi bahan yang tidak terlalu disukai. Selain diyakini bisa menimbulkan penyakit kardiovaskular atau jantung, gajih atau lemak mengandung kolesterol yang bisa menyumbat arteri dan menyebabkan tekanan darah yang tinggi. Tetapi, apa jadinya jika lemak dapat dimanfaatkan dengan sangat jitu dan justru menjadi kunci sebuah hidangan? Bahkan konon sajian ini menjadi kunci para pejuang Aceh yang tercatat tak pernah tunduk kepada Belanda. Inilah si reboh, hidangan yang disebut-sebut sebagai paling awet di dunia. Selengkapnya dalam Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Menyebut kuliner daging yang tahan lama, biasanya benak kita akan membayangkan rendang ataupun dendeng kering khas Minang. Tetapi Aceh ternyata juga punya sajian yang tak kalah unik dan juga lezat. Dilihat dari segi bahasa, si reboh sendiri berarti daging rebus. Tetapi kuliner yang satu ini bukanlah daging rebus biasa. Ya, hidangan yang banyak ditemui di Aceh besar ini memang sedikit berbeda dengan hidangan daging lainnya. Salah satunya tentu bahan yang dipakai. Jika olahan lain banyak membuang lemak, si reboh justru menggunakan bagian daging yang tebal dengan lemak alias gaji atau gapah dalam bahasa Aceh. Selain kunyit, jahe, cabai, dan lengkuas, si reboh identik dengan cukanya yang khas berasal dari tumbuhan aren. Ya, berbeda dari olahan daging pada umumnya, bumbu si reboh tidak menggunakan santan ataupun air untuk rebusan. Setelah itu, keajaiban hasil pengetahuan masyarakat Aceh pun berjalan dengan sendirinya. Setelah direbus menggunakan api kecil selama 6 jam, daging pun akan menjadi empuk dan cairan lemak yang meleleh akan menjadi kuah dari si reboh itu sendiri. Ramuan antara rempah, lemak, sekaligus cuka itulah yang membuat si reboh punya sensasi rasa yang bermacam-macam. Dari pedas, gurih, sampai asam. Uniknya, setelah dimakan, si reboh cukup ditutup dan lemak pun akan mengeras. Itulah yang membuat si reboh bisa awet berbulan-bulan, bahkan sampai tahunan. Dan saya ingat dulu waktu zaman saya masih kecil, nenek saya waktu pergi haji, waktu itu kebetulan masih naik kapal laut, itu kan berbulan-bulan untuk pergi haji. Dan mereka membawa bekal itu si reboh. Karena si reboh itu sangat simpel untuk dipanasin, karena dia waktu dingin itu dia mengeras dengan tutupin lemak. Akhirnya mau kita miringin segala macam dia nggak tumpah karena memang dia keras. Terus tinggal dipanasin aja, pakai lilin pun oke. Terus itu bisa cair, langsung kita bisa menikmati dengan nasi panas. Ya, dengan hanya dipanaskan dan diberi tambahan cuka, si reboh bisa langsung dinikmati tanpa menunggu lama. Lemak yang mengandung gelatin ternyata memang bisa berfungsi sebagai zat lilin yang melapisi makanan sehingga bisa awet dalam waktu yang lama. Meski tidak ada catatan khusus yang menyebut kapan kuliner ini tercipta, si reboh diyakini telah ada sejak ratusan tahun silam. Bahkan sosok seperti Cut Nyak Dien konon menjadi penggemar kuliner yang satu ini. Dan bukan kebetulan pula, Cut Nyak Dien terlahir di Aceh Besar, kota di mana si reboh lahir. Bahkan jika dilihat dari betapa praktisnya si reboh, banyak yang menyebutkan bahwa masakan ini menjadi bekal dari prajurit-prajurit Aceh sejak perang melawan Belanda. Dengan strategi perang gerilya, si reboh adalah kunci dari terjaganya stamina para prajurit. Orang juga bawa ke ke hutan segala macam itu cukup taruh di kaleng aja. Tinggal digantung aja di di kayu gitu, di bawah dibakarin kayu, dia langsung mencair juga, langsung panas. Dan si reboh itu bisa tahan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dulu kan terkenal bahwa si reboh ini adalah makanan pengawet paling tahan di dunia mungkin bisa saya bilang. Dengan kemampuan adaptasi dan pengolahan logistik yang mumpuni, pantas saja jika Aceh bisa dibilang menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang tidak pernah dijajah oleh Belanda. Ataupun jika merujuk pendapat bahwa Aceh pernah dikuasai Belanda,
Kawasan istimewa ini terhitung hanya tunduk selama 50 tahun. Resep yang telah turun-temurun itulah yang membuat si reboh menjadi hidangan wajib saat hari besar dan acara keagamaan. Ketika menyambut bulan puasa, masyarakat Aceh Besar biasanya memasak si reboh dengan porsi besar dan akan menjadi hidangan selama sebulan lamanya. Nah, kenapa dibikin si reboh itu? Karena si reboh itu bisa bertahan. Di tradisi itu adalah bertahan dari memegang bulan puasa, dan dia bisa memakainya untuk sahur terutama. Untuk sahur kan kita kadang-kadang malas masak segala macam. Kalau ada si reboh, tinggal dipanasin aja. Itu tradisi-tradisi yang ada selama bulan puasa sampai lebaran. Makanya saya bilang tadi, itu adalah si reboh itu adalah daging paling awet di dunia dan tanpa pengawet. Dan masaknya pun sangat simpel, si reboh itu. Selain kecakapan masyarakat Aceh mengolah lemak menjadi pengawet alami, Chef Mukti juga menyebut cuka aren sebagai salah satu bukti jeniusnya si reboh. Banyak digunakan sebagai bumbu masakan di Nusantara, cuka aren tidak akan membuat sakit perut seperti cuka sintetik yang banyak beredar. Cuka aren ini memang selain untuk mengempukkan daging, dia juga mencegah pertumbuhan dari mikroorganisme yang menyebabkan makanan itu cepat membusuk. Si reboh itu sendiri kaya ya akan vitamin, kemudian mikronutrien yang memang baik untuk hormon dan aktivitas enzim. Seiring perkembangan zaman, si reboh kini juga memakai daging kambing sebagai bahan utamanya. Tetapi lemak dan cuka tetap menjadi sebuah kewajiban dalam si reboh. Inilah kunci kenikmatan rasa pedas asam sekaligus gurih yang menjalar ke langit-langit mulut dan dikecap oleh lidah kita. Sebagai bukti dari kelezatannya masakan ini, sejak tahun 2022, pemerintah telah menetapkan si reboh sebagai warisan budaya tak benda nasional. Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita.